wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala badan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Takilah sumakunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tambuha walikin nasa bikurukin nasa. Maka puji dan syukur marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu untuk melanjutkan kajian akidah dalam kitab Ushul Salasah yang kemarin sampai pada pembahasan ketahuilah semoga Allah menunjukimu untuk taat kepadanya, bahwasanya Hanifiyah, lurusnya milah Ibrahim adalah kehendaknya engkau menyembah Allah saja dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan perintah agama. Rasulullah SAW terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua umatnya yang istiqomah. Terus mempelajari, terus mendalami agama ini sebagai bentuk ketaatan, menyadari sebagai hamba butuh kepada Allah dan seringnya keliru, tidak tepat dalam bersikap kepada Allah dikarenakan kurang ilmu, dikarenakan terbatas ma'rifatullah, ilmu tentang Allah menyebabkan manusia itu keliru dalam beradab, dalam bersikap kepada Allah. Syekh menerangkan, ketahuilah semoga Allah memberimu petunjuk. Siapa memberi petunjuk? Guru apa Allah? Petunjuk hidayah taufik Allah, petunjuk hidayah ilmu, penjelasan guru. Kemudian Allah memberikan kemudahan kita mentaatinya, mentaati Allah. Bahwasanya Al-Hanifiyah atau Al-Hanafiyah milah Ibrahim, yaitu engkau menyembah Allah semata dengan ikhlas. Sulit atau mudah menjadi orang ikhlas? Sulit. Muara atau intinya beribadah apa? Ikhlas. Kalau tidak ikhlas percuma. Dan ikhlas secara dalam menjalankan seluruh aturan agama. Enggak gampang. Yang pengen
memamerkan rambutnya mungkin yang bagus, berat menutup aurat. Yang ingin menumpuk-numpuk harta, berat berzakat, apalagi bersedekah. Yang ingin tenar, yang ingin populer, tersohor, berat tangannya dari upload, like. Dia ingin menunjukkan kelebihannya. Yang ingin jabatan sulit, ya. Untuk tawadu sulit, untuk qanaah sulit, untuk wara, gila hormat, gila apa? Jabatan. Nah ini aturan-aturan agama itu menjadi sulit. Oleh karena itu berat, ya, berat sekali mewujudkan keikhlasan, sebab pada akhirnya berhubungan dengan tauhid uluhiyah. Rahimahullah, beliau menerangkan, ketahuilah semoga Allah memberimu rus, petunjuk. Ini orang tua, guru diingatkan kembali, ya. Allah memberi petunjuk, mentaatinya. Arsyadaka, memberimu arus, yaitu menunjukkan engkau ke jalan yang lurus, Banyak, ya, Nabi menerangkan ini jalan lurus ini satu, jalan yang sesat itu banyak. Kita diminta untuk kemudian memohon, ya, mengibah hidayah petunjuk itu. Kemudian ketaatan adalah melaksanakan perintah syariat, yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wujudnya tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat dan menjalankan perintah. Ketaatan itu dua itu. Al-Hanafiyah adalah milah Ibrahim, dan milah Ibrahim adalah Al-Hanafiyah. Oleh karena itu Syekh rahimahullah menggabungkan keduanya. Al-Hanafiyah berasal dari kata Al-Hanaf. Al-Hanaf sinonim dari kata Al-Mailu, maknanya menghindar. Al-Hanif yaitu meninggalkan kemusyrikan. Orang yang hanif itu dia meninggalkan kemusyrikan menuju tauhid. Tinggalkan kemusyrikan menuju tauhid yang murni. Dan al-hanif ialah orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berjalan hidupnya itu menuju Allah Subhanahu wa taala serta dia berpaling dari selain Allah. Maka firman-Nya, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan. Sungguhnya, ya, Ibrahim ini kemudian umat dan umatnya yang al-qanit. Ini kemarin sudah disinggung. Qanitat. Susah, ya, mewujudkan santri anak yang qanit. Isinya apa? Qanit, patuh. Patuh. Tidak apa berarti? Biasanya lawannya apa ini? Bantah. Diarahkan itu, ya udah nurut. Enggak bantah aja. Milah artinya agama. Nah, milah itu agama. Istilah untuk seluruh perkara yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya melalui lisan nabinya. Kemudian perkataan menulis bahwa engkau menyembah Allah semata dengan ikhlas. Betul. Bisa memastikan sulit.
kita menyembah Allah semata dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan aturan agama. Dalam menjalankan aturan agama, ini kalimat menjelaskan hakikat millah Ibrahim. Hakikat millah Ibrahim itu menyembah Allah semata dengan ikhlas. Posisinya sebagai khobar ana dalam kalimat annal hanafiyata millata Ibrahim, maka kata anna dan kalimat setelahnya adalah takwil dari masdar kedudukannya sebagai khobar anna. Takwil kalimat menjadi i'lam annal hanafiyata millata Ibrahim ibadatullahi ta'ala wahdah bi ikhlas. Maknanya apa? Ketahuilah bahwa i'lam annal hanafiyata millata Ibrahim, ketahuilah bahwasanya al-hanafiyah millah Ibrahim, yaitu engkau menyembah Allah ibadatullahi ta'ala wahdah, dengan mentauhidkan Allah semata atau dengan bi ikhlas, dengan ikhlas. Pada dasarnya ibadah ya adalah ini menghinakan, merendahkan diri. Orang beribadah itu orang yang tunduk merendahkan diri. Orang Arab berkata thariqul mu'abbad, artinya jalan yang sudah ditundukkan, yang dipersiapkan untuk ditempuh manusia. Nah ini sudah Allah siapkan tuh jalan yang harus dilalui oleh manusia itu. Maka para ulama berkata istilah ibadah digunakan untuk tugas-tugas yang diturunkan Allah Ta'ala kepada para mukallaf, orang yang sudah terbebani syariat, karena mereka harus melaksanakannya dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah ialah sebagaimana yang telah didefinisikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa itu? Nanti perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya yang sangat bernilai, yang berjudul kitabnya Al-Ubudiyah. Ibadah itu apa? Nih, takrifnya, definisinya, ibadah adalah sebuah istilah untuk segala sesuatu ma yuhibbu wa yarda, apa yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik berupa qaulan, perkataan, fi'lan, dhahiran wa batinan. Jadi seluruh ibadah, perbuatan, ibadah adalah seluruh perbuatan atau istilah apa yang disebut oleh manusia itu, tetapi poinnya adalah perbuatan itu dicintai dan diridhoi Allah, baik itu perbuatan berupa apa? Lisan, perbuatan lisan dengan perkataan, atau perbuatan fi'liyah badan, anggota badan, dan perbuatan batin, ya, lahir dan batin. Apabila itu diridhoi dan dicintai Allah, bernilai ibadah. Makan pun bisa bernilai ibadah. Tidur pun bisa bernilai ibadah apabila perbuatan itu bagian daripada menyiapkan, ya, kita tidur istirahat untuk nantinya biar bisa bangun dan menyembah Allah lagi. Makan kita supaya tulang sulbi punggung kita tegak, kuat untuk berdiri, kemudian beribadah lagi. Bekerja tentu saja untuk menopang perbuatan yang Allah ridhoi, perbuatan yang Allah cintai, untuk menopang kehidupan. Sunnatullah, harus bekerja agar rezeki diperoleh. Maka bekerjanya itu bernilai ibadah. Bahkan dirinci contohnya salat, zakat, puasa, haji, kecintaan. Nah ini
Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada kebenaran, ibadah. Takut kita kepada kemusyrikan, takut kita kepada perkara-perkara keburukan, ya. Takut kita kepada Allah, takut kita kepada azab Allah, bernilai ibadah. Harapan, kita mengharapkan digolongkan sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang mukhlisin, hamba Allah yang mutakin, dan pada akhirnya kita mengharapkan surga, Jannatul Firdaus yang kita cita-citakan, maka kita saat itu berada dalam keadaan ibadah. Masa depan yang menurut ekonomi tidak pasti, ya, semakin sulit apabila kita telah bertawakal kepada Allah untuk masa depan yang masih gaib itu, maka kita telah melakukan ibadah. Meminta pertolongan, ini luas nih santri, meminta pertolongan atas apa yang kita sulit untuk menjalaninya. Apakah kita sedang diuji, ya, musibah-musibah menimpa, maka kita meminta pertolongan kepada Allah juga bernilai ibadah. Jadi seluruhnya apa menjadi ukurannya? Diridhoi dan dicintai Allah. Taunya di mana? Letak keridhaan Allah ada dalam syariat. Apa yang dihukumi oleh syariat halal, ya, thayyib, baik, ya, ma'ruf, itulah Allah ridho. Apa yang ditetapkan oleh hukum syara itu dosa, maksiat, ya, perbuatan zalim, di situ juga kemurkaan Allah terletak. Apabila manusia sampai melakukan kedurhakaan, kezaliman, dan dosa-dosa. Hadirin Allah, persoalan akidah ini perkara yang sangat fundamental, yang asasi. Bagaimana kita pahami fungsi pondasi di dalam sebuah bangunan. Bagaimana telah kita pahami akar, fungsinya akar pada sebuah pohon atau sebatang pohon. Kedudukan akidah itu posisinya sebagai apa? Akar. Kemudian beliau mengatakan perkataan penulis, yaitu engkau menyembah Allah semata dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan aturan agama. Ikhlas kepada Allah dalam menjalankan aturan agama. Apa itu ikhlas? Ikhlas dalam beramal adalah beribadah hanya mengharapkan ridho Allah dan pahala dari Allah. Ada yang saya tanya, Habib Rusdi, adalah dampaknya mata pelajaran Tazkiyatun Nafs itu. Menuntut ilmu itu apa? Lembaga ini punya kebijakan untuk apa? Untuk mencari ridho Allah, ibadah, ikhlas. Ya Lutfi, ada lomba-lomba nggak pengen tapi? Boleh, dari pondok boleh. Tapi hati santri bagaimana? Apa itu yang menjadi tujuan utama atau ridho Allah? Ridho Allah. Jadi kalaupun lomba, santri yang memahami Tazkiyatun Nafs itu sebagai apa? Perlombaan kebaikan. Menghafal Al-Quran atau azan atau qori'nya bukan untuk menang lomba. Menghafal Qur'annya untuk mencari ridho Allah. Kalau kemudian ada kesempatan untuk fastabiqul khairat mau diambil, boleh, tapi harus siap-siap menjaga niat hati dari perusak amal. Apa perusak amalnya kemarin, Bi? Riya, ujub, lagi sombong. Orang berilmu biasanya penyakitnya sombong. Kalau itu terjadi berarti apa?
celaka, hilang semua pahalanya, hancur. Nah, ini kaitannya juga dengan ikhlas, ya, ikhlas. Nah, kadang kalau orang terpilih, ya, dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, jalan-jalan menuju yang merusak amal itu sulit, ya, sulit. Gak apa-apalah bayar mahal biar hafal Quran, nanti SMA-nya biar dapat beasiswa. Kalau Allah sayang kepada hamba itu nggak diberi itu, karena sudah selesai di dunia dan niatnya sudah salah, di akhirat nanti nggak dapat apa-apa. Sudah dibayarkan, wa inna malikul imri'im manawa, dan seseorang akan memperoleh dari apa yang dia niatkan. Nah, jadi jangan begitu. Kalau Zuka ini tidak bisa ikut beasiswa, sebenarnya bukan lembaga kita, karena yang MTS-nya itu tempat nginduknya masih C, jadi tidak boleh ikut beasiswa kalau sekolah MTS-nya yang tempat ujian itu C. Kita renungi, ya, Zuka ini 4 juz hafalannya memenuhi syarat. Dan bagus sebenarnya, utuh, menjaganya juga baik. Tapi mungkin juga Allah menghendaki lain, supaya bagian dari pahalanya itu tidak hilang, bagian daripada keikhlasannya itu terus terjaga, jadi tidak diberikan dengan beasiswa dunia itu, ya. Itu Mbah Mun pernah sampaikan, ya, orang tua jangan bento. Bento itu ayam, babon bento, ayam bento, orang tua bento. Bento itu semua punya anak itu inginnya apa? Inginnya diberi oleh negara. Lu anakmu itu biayai sendiri. Disitulah perjuangan orang tua, pahalanya sangat besar, ya. Enggak menuntut kepada siapapun. Nah, ini yang bagus, ya, yang benar. Sehingga ada salah satu putranya Mbah Maimun yang doktor itu sampai S3 pun dibiayai sendiri ke Mesir gitu, ya. Enggak nyari beasiswa, teman-teman gitu. Karena besarnya pahala membiayai anak menuntut ilmu atau berada di jalan Allah fisabilillah. Berat ikhlas, berat untuk menyerahkan, ya, di sini semuanya untuk Allah semata. Beramal, ya, adalah beribadah hanya kepada Allah semata, mengharap ridho Allah semata, tidak menginginkan hal lain. Ya, sekolah pun dapat gelar supaya bisa bekerja, jadi ya keliru. Kuliah, ya. Kuliah lanjut lagi S2 supaya dapat jabatan, karena syarat jadi pejabat A, kedudukan pejabat B harus pendidikannya S2 misalnya, atau mungkin S3 untuk menjadi rektor misalnya. Apabila dia karena itu mengharapkan materi dunia, kehormatan, ya dia telah tidak ikhlas, keliru. Bayangkan coba orang mana yang tidak ingin mencari itu. Itu lama proses pertaubatan, menyadari itu. Pasti yang menjadi masalah di dunianya belum tentu mendapatkan yang diharapkan itu, di akhiratnya sudah pasti nggak dapat apa-apa. Ya. Jika seorang hamba beribadah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah yang berhak untuk disembah, dan hanya menginginkan ganjaran pahala darinya, berarti ia telah ikhlas. Gak ada embel-embel-lain, berarti dia telah ikhlas. Menginginkan pahala serta mengharapkan keridhaan dari Allah.
Maka disuruh baca raditu billahi robba. Apa betul Allah itu ridho kepada kita pada setiap harinya? Betul. Yang paling sulit kan jujur kepada diri sendiri. Saya ini karena apa melakukan sesuatu ini? Itu sulit. Di depan orang lain mudah menampilkan apa kamuflase ya. Tapi dengan dirinya sendiri itu. Makanya orang-orang yang sidik, yang jujur kepada diri sendiri paling berat. Bahkan merupakan sikap yang tercela bila seorang yang menyembah Allah tanpa mengharapkan pahala darinya. Ini merupakan salah satu ajaran, ini orang-orang sufi misalnya, yang berlebihan. Di sini dikritik, ya. Kalau sama sekali, ya, di sini disuruh pas. Orang yang ikhlas itu bukan berarti tidak mengharap apapun. Apapun ini termasuk maksudnya tidak mengharap pahala. Yang itu yang keliru. Berarti secara syariat kita tetap diperintahkan mengharap pahala, mengharap keridhaan Allah dan nanti berbuah pada surga. Maka keikhlasan membuahkan hasil yang sangat mulia. Pertama, seorang insan yang mentauhidkan Rabb-nya dan mengikhlaskan diri dalam beribadah dapat menyempurnakan ketaatannya serta membersihkan hatinya dari menuhankan hawa nafsu. Ya, Tarik. Santri yang ikhlas, ya, ringan, beban-beban itu tidak ada. Karena hidupnya memang untuk mengabdi kepada Allah, diperintahkan menghafal, belajar, ringan. Ya, tidak ada beratnya. Hawa nafsunya mampu dikalahkan untuk taat kepada Allah. Nah, sekebalikannya yang menjadi budak hawa nafsu ini yang tidak ikhlas. Capek dia, ya. Dunia dikejar. Toh yang diterima sesuai yang Allah tetapkan. Salah ingin, ya, hawa nafsunya inginnya banyak betul. Padahal bagiannya sesuai yang telah ditakdirkan. Mentarget yang di luar kesanggupannya akhirnya stres. Dan banyak bentuk perbudakan atau dia menjadi budak hawa nafsunya. Maka hati-hati orang bisa menyembah hawa nafsu dengan menurutinya. Apakah urusan makan, apakah urusan tidur, urusan ngobrol, ya, syahwat ngomong ya. Apa yang ditulis ki? Ngomong ya. Din, sebelah sini masih banyak tempat. Kenapa kamu di situ? Yang kedua, orang yang ikhlas, hasilnya apa? Allah akan jauhkan dari maksiat dan dosa. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Santri tulis ayat Surat Yusuf ayat 24. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya apa? Nabi Yusuf ini contohnya, kisahnya termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Allah Ta'ala menjelaskan sebab Nabi Yusuf alaihissalam dipalingkan dari kemungkaran. Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah, dipalingkan dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya, kemungkarannya dengan berzina. Ya, Nabi Yusuf diselamatkan.
yaitu karena ia termasuk hamba-hamba. Apa sebabnya? Hamba yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu diprotek loh ya, kayak dikawal ya, diselamatkan ya, dilindungi oleh Allah. Ya, ibadah-ibadahnya diterima. Maksiat-maksiat yang menggodanya, yang menyapa itu kemudian dilindungi ya oleh Allah. Dipilih ya, termasuk hamba Allah Nabi Yusuf ini yang dipilih. Kemudian juga disucikan, disucikan oleh Allah, dan termasuk hamba Allah yang khusus ya. Hamba Allah pilihan yang khusus sehingga bisa menjadi orang yang selamat, orang yang ikhlas. Nah, ini buah daripada ikhlas kepada Allah itu dijauhkan dari maksiat dan dosa. Yang ketiga, buah daripada ikhlas, sesiapa yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas akan terjaga dari gangguan setan. Tuh. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Al-Hijr. Allah menyebutkan pengakuan setan ya. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali apa? Hamba-hamba Allah yang atau hamba-hambamu yang ikhlas, mukhlasin di antara mereka. Setan pun ya nggak bisa goda gitu ya, orang yang ikhlas, nggak sanggup nerjang ya. Gak sanggup menerobos benteng ya, ikhlas. Jadi orang yang ikhlas ini luar biasa aman dari godaan setan. Dalam arti ya Allah lindungilah, hakikatnya Allah lindungi. Setan itu gak sanggup. Orang-orang sesoleh apapun tinggi apapun ilmunya ya, kalau dia tidak ikhlas ya bisa dijerumuskan, bisa tergelincir. Kemudian dalam hadis disebutkan innallaha harrama 'alan nar. Keutamaan orang ikhlas, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Orang ikhlas coba bisa dirasakan apa tidak? Apalah yang lebih penting, yang lebih utama selain daripada wajah Allah, ridha Allah. Jadi dia bisa punya pertimbangan yang benar. Ya tidak ada sebanding-bandingnya materi yang diberikan oleh kantor, perusahaan, atau bendahara, atau apa yang diberikan manusia berupa pujian, sanjungan, apa ini like, itu nggak ada seujung kukunya lah, nggak ada sebanding-bandingnya dengan kemuliaan, dengan kedudukan di sisi Allah apabila dia ikhlas. Loh, jadi nggak terbanding, nggak sebanding sama sekali. Maka orang yang berakal, yang cerdas, ia tidak pernah mencari terima kasih dari manusia, tidak pernah merusak niatnya dengan mengharapkan materi, enggak, ikhlas di sisi Allah itu yang dia tuju, dan dia sudah cukup, itu saja cukup. Yang lain-lain itu enggak. Ya untuk apa? Karena itu dunia. Ya untuk apa? Karena itu fana. Maka kecerdasannya menghantarkan dia memilih yang kekal abadi, pahala di sisi Allah dan keridhaan di sisi Allah. Kemudian beliau Syekh melanjutkan, itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia.
Jangan manusia itu tidak memahami hakikatnya. Allah itu menyuruh apa? Ya, Allah itu memerintahkan apa? Enggak paham, ya. Untuk apa pula dia diciptakan? Hakikat hidupnya itu diberikan oleh Allah nyawa itu untuk apa? Ya untuk ibadah itu, untuk menjalankan perintah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Perkataan beliau untuk itulah ya menunjukkan bahwa ibadah ini sebagai tujuan. Ya, diciptakan manusia dan ibadah itu harus dengan keikhlaskan atau mengikhlaskan diri. Wa ma arsalnaka min qablika mir rasulan ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah ngomong, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang disembah, yang hak, yang benar melainkan aku. Maka kemudian sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ridwanullah perkataan penulis, dan untuk itu pula mereka diciptakan. Coba. Ya cuman untuk itu kita diciptakan, kata beliau, firman-Nya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan kalau tidak menyembah berarti enggak ada gunanya. Dia hidup itu tidak sesuai peruntukannya. Dan menyembah tadi harus dengan ikhlas. Tidak mungkin terwujud keikhlasan di hati seorang mukmin tanpa tauhid yang benar. Nggak mungkin, ya. Maka balik-balik ya. Atau bisa berakhlak mulia dengan benar. Kalau sopan, santun, mungkin bisa dermawan. Tapi belum tentu benar. Apa yang dia lakukan itu karena pengen dianggap apa? Sebagai orang ringan tangan, dermawan, atau sebagai orang yang disebut orang yang sopan, bisa terjadi. Tapi yang mendasari itu apa? Oleh karena itu semuanya itu balik kepada ilmu sebenarnya ilmu. Ya tentu ilmu tentang ikhlas dia paham, jadinya benar. Ya, ilmu tentang beramal yang bersedekah, berbuat baik, ya, berakhlak mulia, itu dia tahu akhirnya dia mendasari itu. Balik lagi, seluruh yang dilakukan bisa enggak dipastikan apa-apa yang dilakukan itu karena Allah, karena bentuk ketaatan kepada Allah, dan ini sulit, ya. Dan ini sulit, masih ada berseliweran ya, masuk mencampuri atau menyusup di hati niatan-niatan terbesit, ya, godaan-godaan lain, ya. Ini menjadi masalah, ya. Maka pemahaman terhadap hati kita sebagai tempat disemainya iman itu jadi penting, ya. Jadi sangat penting. Pelan-pelan kita kemudian dalami, Allah menciptakan mereka, ya maksudnya kita untuk apa? Beribadah. Ya Lutfi, menciptakan Lutfi untuk apa? Beribadah. Ayat yang agung ini menerangkan tentang apa? Hikmah. Tuh. Hikmah penciptaan jin dan manusia. Hikmahnya untuk beribadah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka semata-mata untuk memerintahkan agar mereka beribadah kepada Allah. Di antara mereka ada yang taat dari jin itu, dari manusia itu, dan ada yang patuh menyembah Allah. Demikian pula sebaliknya, di antara jin dan manusia itu ada yang mendurhakai Allah dengan menyekutukan atau syirik kepada Allah. Ya, jin adalah makhluk yang berdiri sendiri, yang ada di alam gaib. Nah ini jin ada di alam gaib.
Nah, ini berbeda dengan manusia. Jin ini diciptakan dari api, sedang manusia diciptakan dari tanah. Jin dari api, manusia dari tanah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim min nar. Ini dalilnya Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian Allah menciptakan jin dari nar. Disebutkan jin karena mereka tidak terlihat. Jin itu maknanya memang karena tidak terlihat. Artinya tidak terlihat oleh pandangan mata. Mata secara langsung tidak bisa melihatnya. Gabungan antara huruf jim dan nun dalam bahasa Arab bermakna tertutup, jadi tidak tampak. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia bangsa jin dan para pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Adapun al-insan adalah manusia, ya. Bentuk tunggalnya al-insu. Dikatakan demikian karena manusia itu makhluk yang saling membutuhkan. Al-insu artinya juga bermakna tumakninah atau tenang. Kemudian makna ya'budun, menyembahku, adalah yuwahidun. Apa? Menyembahku itu mengesakanku. Jadi perkataan penulis makna ya'budun, menyembahku, ialah yuwahidun, mentauhidkan, mengesakan. Ini merupakan tafsir dari makna ibadah yang disebutkan dalam ayat. Makna ya'budun ialah mengesakanku dalam ibadah. Pengesahan Allah dalam ibadah disebut tauhid. Pengesahan Allah dalam ibadah disebut tauhid. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka hinan wa shudda faqraka wa illa taf'al ma la'tu sadraka sughlan wa lam ashudda faqrak. Wahai anak Adam, itu berarti kita, beribadahlah kepadaku, niscaya aku akan penuhkan dalam dadamu rasa kecukupan. Tuh. Orang yang enggak pernah puas, serakah, tamak, rakus, apalagi itu menderita seterusnya selama-lamanya karena tidak merasa puas atau tidak mau merasa cukup. Nah, supaya bisa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ini beribadah. Allah menyuruh apa? Kita ibadah, maka nanti Allah akan memberikan rasa cukup di dada kita ini. Yang dengan rasa cukup itu kita bisa menjadi tenang hidup ini. Dengan adanya rasa qanaah yang Allah berikan itu, kita bisa menjadi bahagia. Menikmati hidup, ya, bisa merasakan kenikmatan hidup. Dan kemudian Allah menutupi kefakiranmu. Nah, ini Allah akan menutup kefakiran kita. Jika tidak, maka aku akan penuhkan dadamu dengan galau. Nih, galau. Udah nggak betah di pondok, mau pulang, duit tak ada, rumah jauh, hukuman terus, tidur susah, pindah sekolah nggak bisa lagi, tinggal 2 bulan ujian, galau, ya.
aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Terus merasa mungkin juga nyatanya memang fakir gitu. Tersebab apa? Tersebab keliru dalam beribadah, tidak ikhlas. Ya, kalau ikhlas Allah memberikan kecukupan, ya, dan menutupi kefakiran. Maka sebaliknya tidak ikhlas, galau. Terus orang tidak ikhlas itu capek-capeknya untuk apa? Kalau ini Kamis puasa sunnah, lapar-laparnya untuk apa? Ya, kalau kemudian menuntut ilmu itu capek, menulis, merangkum, mendengarkan penjelasan, menjawab soal ini UTS, capek-capeknya itu apa, Bi? Gak ada gunanya kalau ikhlas. Rugi, ya. Rugi. Tetap dijalani penderitaan kalau itu penderitaan, tapi tidak membuahkan apa-apa. Orang yang tidak ikhlas itu bangkrut, ya. Nah ini, maka hadis ini menunjukkan bahwa tugas yang dibebankan kepada mukallaf itu ya kita yang sudah balik, yang kemudian terbebani hukum syariat. Apa itu tugasnya? Ibadah kepada Allah dan melaksanakan tugas yang memang untuk itu ia diciptakan. Bisa nggak dirubah itu? Saya ini menjalani hidup ini cuman mengabdi kepada Allah. Sambil nunggu meninggal, nunggu mati, Allah memerintahkan apa? Oh, Allah perintahkan sholat. Oh, Allah perintahkan zakat. Oh, Allah perintahkan bekerja, menjemput rezeki. Ya, Allah perintahkan bersedekah. Allah perintahkan menuntut ilmu. Ya di inventaris apa saja bentuk perintah-perintah Allah itu sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah dan beribadah. Tadi di awal, ibadah bisa berbagai macam bentuknya, yang penting perbuatan itu termasuk yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi teman-teman, perkara terbesar yang diperintahkan Allah adalah tauhid. Berikutnya itu, perkara yang terbesar yang diperintahkan Allah adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Perkataan penulis Syekh menerangkan bahwa perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Makanya orang belum sholat pun, kalau akhir kalami akhiri la ilaha illallah dakhalal jannah. Walaupun dia belum beribadah, tapi kalau sudah masuk Islam kemudian meninggal dalam pasca mengucapkan syahadat itu bisa masuk atau dijamin masuk surga. Secara bahasa, asal bahasa etimologi, makna tauhid berasal dari wahada yuwahidu tauhidan. Ya, wahada yuwahidu tauhidan, yakni menjadikannya esa, tiada ada duanya. Penulis rahimahullah mendefinisikan tauhid dengan mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Beliau menghendaki definisi tauhid yang para rasul diutus untuk merealisasikannya. Coba Allah mengutus rasul itu untuk apa? Untuk mewujudkan ini, merealisasikan tauhid ini. Ya. Sebenarnya mana tauhid secara umum ialah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat atau sifat-sifat Allah. Ini adalah pembagian tauhid yang tiga. Ya. Adapun penulis di sini mendefinisikan tauhid dengan mengesahkan Allah dalam beribadah, yaitu untuk menerangkan jenis tauhid yang menjadi sumber persengketaan antara Rasul dan umatnya. Maka untuk menegakkan tauhid inilah para Rasul diutus. Jadi untuk menegakkan tauhid inilah para Rasul diutus. Diturunkan kitab-kitab suci, disyariatkan jihad, yaitu untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Semuanya balik ke tauhid. Ya.
Dan makna mengesahkan Allah dalam ibadah ialah dalam niat. Mengesahkan Allah dalam ibadah dalam niat. Oh, perkara niat hanya Dia dan Allah yang tahu niatannya apa. Mengajar niatannya apa, bekerja niatannya apa, ya. Menuntut ilmu niatannya apa. Tuh. Perkataan dan perbuatan yaitu mengesahkan Allah dalam perkataan, perbuatan dan niat. Niat diesahkan, omongan juga mengesahkan Allah, lisannya bertauhid, ya, tidak sampai mengucapkan kesyirikan, dan juga perbuatannya menunjukkan dia mengamalkan tauhidnya itu. Nah, ibadah yang dimaksud penulis adalah ibadah syariah, kata beliau, ibadah syariah yaitu tunduk kepada segala perintah. Menjalankan belum mesti tunduk, ya, menjalankan karena terpaksa. Di sini tunduk dengan segala perintah, ya, manut, ya, patuh kepada aturan yang Allah turunkan. Allah yang punya hak membuat syariat. Makhluk, ya, kita manusia sebagai pelaksana atau yang mengamalkan syariat itu. Perintah syariat yang Allah turunkan ialah melaksanakan hukum yang telah Allah tetapkan atau bebankan kepada manusia. Adapun ibadah kepada Allah secara kauniyah, ini ada secara kauniyah, yaitu ini tunduk kepada perintah Allah secara apa? Yang bersifat kauniyah universal. Ibadah kauniyah ini bersifat umum untuk semua makhluk. Tunduk kepada Allah. Bisa orang menahan rambutnya supaya tidak putih, menahan kulitnya supaya tidak keriput, tidak bisa. Apapun agamanya, ini kauniyah Allah bersifat universal. Bisa. Maka semua yang kita lakukan itu semuanya atas izin Allah, dan kalau kita memang mampu membuktikan, cegahlah kauniyah Allah itu. Mungkin tidak jauh-jauh yang ada pada diri kita, kalau memang kita mampu. Tahan uban itu supaya tidak memutih rambut itu, mampukah manusia? Ya. Termasuk orang-orang kafir apapun agamanya tidak akan sanggup melawan apa? Kauniyah Allah, ketetapan Allah yang ada pada diri setiap makhluknya. Orang mukmin maupun kafir, baik orang yang baik maupun orang buruk. Misalnya ada orang kafir, bisa dia mencegah sakit, atau orang Islam yang fasik, tukang berbuat dosa, bisa dia hindarkan dosa sakitnya dari dirinya itu. Atau mungkin orang yang ditetapkan Allah miskin, pemerintah dengan ilmunya, ekonom dengan ilmunya. Coba hilangkan orang miskin di mana ini? Di Bandar Lampung, jangan ada satupun. Tidak bisa, itu kauniyah Allah. Atau kemudian kematian, dokter yang tabib yang bisa mencegah, mengobati, menyembuhkan penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit yang berat, mematikan pun bisa dengan ilmu medis yang dia miliki, tapi dia tidak akan sanggup menghindarkan dari kematian. Kemudian orang yang dicintai dan lain-lain, semuanya dalam kauniyah Allah. Dalil yang menunjukkan adanya ibadah kauniyah ialah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada yang maha pemurah selaku seorang hamba. Jadi ibadah kauniyah ini tidak khusus untuk orang mukmin, akan tetapi juga terhadap atau ketentuan Allah secara kauniyah ini berlaku kepada semua makhluk. Adapun maksudnya ibadah di sini dalam bab ini yang merupakan makna tauhid adalah ibadah syariah yang hanya dilaksanakan oleh orang-orang mukmin dan soleh saja. Kemudian berikutnya perkara yang besar yang dilarang oleh Allah.
Ini yaitu masalah syirik. Lawannya daripada tauhid. Jangan sampai terjadi atau ada dalam diri kita, hati kita itu kesyirikan. Ya. Seseorang dikatakan menyekutukan Allah apabila dia memberikan bagian hak Allah untuk yang lain. Aslinya itu hak Allah diibadahi, ternyata diberikan kepada yang lain. Atau juga bisa jadi dua-duanya, dia kepada Allah juga iya, kepada makhluk Allah yang lain juga iya. Ya. Dan larangan Allah yang terbesar adalah larangan berbuat syirik, ya, larangan berbuat syirik karena hak yang paling besar adalah hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala, haknya paling besar. Ya, hak tersebut ialah mengesahkan Allah atau Allah diibadahi dengan ditauhidkan, ya. Maka jika Allah disekutukan dengan sesuatu yang lain berarti telah menyanyiakan hak yang terbesar tersebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nih, dosa yang paling besar kata Rasul, engkau menyekutukan Allah sementara Allah yang telah menciptakanmu. Kan nemen nih. Kamu dicipta oleh Allah, malah kamu sekutukan. Kemudian juga Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hei Mu'adz, sahabat Nabi, tahukah engkau apakah hak Allah atas hambanya? Sahabat Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, hak Allah atas hambanya ialah hendaknya mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain atau sesuatu apapun. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak atas hambanya. Barang siapa menyia-nyiakan hak tersebut, berarti ia telah menyia-nyiakan hak yang terbesar. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya habis. Kita cukupkan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.